3 log 3x. Mana ya? Coba yang mana sih? 3 log. Terus? Ya ini bukan. 3x tambah apa lagi? 3 log X plus 2. Itu sih, Pak. 3 log X plus 2. Sama dengan 2. Oh. Udah persamaan ini ya, udah persamaan logaritma ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oh, iya. Kayaknya Bapak tahu deh. Ini nomor D ya? F. F. Wah, ini F. GH-nya mana? Oh, ini berarti GH-nya. Oh, ya. Kalau udah bahas ini ya. Belum semua, Pak. Ah? Belum semua dibahas. Iya. Soal ini kan tapi ya. Nih. Iya, Pak. Berarti kemarin tuh baru sampai kemarin itu. Kayaknya iya, Pak. Ya. Sekarang F. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang F itu bagian kalian, ya nggak? Yang E udah Bapak jelasin kan? Iya, udah, Pak. Iya. Berarti yang G. Yang F udah. Jawabannya apa yang F? Ya udah Bapak sambil review deh. Nanti Bapak bahas FG. Kalian balas apa? Kalian ngerjain yang H. F jawabannya apa? Sebelum Bapak bahas. 1. Alhamdulillah. Berapa? 1? Iya. 3 log 3. Oh iya benar. 1 tambah 1, 2. 3 log 3x ditambah 3 log x plus 2 sama dengan 2. Diapain nih? Kalau ditambah ya basisnya sama berarti dikali 3 log 3x dikali x plus 2 sama dengan 2. Ingat yang basisnya nggak kenapa-napa kan? Basis itu cuma syarat bahwa ini tuh dikali. Kalau basisnya sama bisa dikali kan. 3 log ya jadi 3 log hasilnya. Oke? Nggak ada yang bingung di situ ya. Kalau saya ada, pokoknya boleh tanya aja. 3 log 3x dikali x plus 2 sama dengan 2. Terus gimana? Kita pakai rumus apa tuh? Numerus itu, ini numerus sama dengan basis pangkat. Oh ya, basis pangkat ini yang di luar, gitu kan? Numerus itu sama dengan basis pangkat ini yang di luar. Jadi 3x dikali x plus 2 sama dengan 3 pangkat 2, gitu ya. Numerus sama dengan basis pangkat ini, gitu. 3x dikali x plus 2 kali ini ya, kali distributif. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali 2, 6x sama dengan 3 kuadrat 9. 9-nya ya karena dia persamaan kuadrat maka ruas kanan yang 9 ini kita pindahin ke kiri. Jadi 3x kuadrat plus 6x min 9 sama dengan 0. Faktorin. 3x Gimana sih faktornya? 9 x min 1. Berapa? 3x min 9 ya? Iya. 3x plus 9. 3x plus 9. Oke. 3x plus 9 sama
X min 1. X min 1. Iya betul. Tapi ya itu 3x plus 9 dikali x min 1. Iya itu betul ya. Tapi apa kalau misalnya kita perhatikan lagi angkanya, ada 3, ada 6, ada 9. Oh, sama semuanya ini bisa dibagi berapa? 3, 3. 6, 9. Bagi 3. Nah, jadi kalau misalnya kalian sedikit apa? Wah, x kuadrat ini depannya 3. Coba bisa disederhanakan nggak ya gitu. Bisa disederhanakan nggak ya? 3, 6, 9. Oh, bisa. 3, 6, 9 semuanya bisa dibagi 3. Kita bagi 3. Nah, ini cuma menyederhanakan aja ya. Oke. 3x. Bagi 3 semuanya nih, berapa nih? X kuadrat Plus plus 2x 2x min 3. 3 sama dengan 0. Faktorin deh. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Berapa? Kalau dikali min 3, kalau dijumlah jadi 2. Faktor perkalian 3, nggak ada angka lain selain 3 dan 1. 3 dan min 1. Ya, yang min, yang 1 ya. 3 Iya. dan min 1. Sekian. Plus 3, X min 1. X plus 3. Ketika X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 3. Ya, Bapak langsungin ya. Yang ini, X-nya sama dengan berapa? 1. 1. Habis itu, kita kerjain syarat. Ini scrollnya mana ya? Kok nggak ada? Oh, ini nih. Wih, kemana? Ini Bapak udah share screen kan? Udah, Pak. Ya. Nah. Bapak terusin aja deh. Di sebelah kanan tuh buat syarat. Syarat. Apa syaratnya? Kita lihat lagi kan? Ada syarat basis, ada syarat numeros. Tapi lihatnya ke soal basis. Jadi basisnya 3, yang itu basisnya 3. Nggak ada angka X-nya. Nggak ada angka. Ya, nggak ada variabel X gitu. Jadi nggak ada syarat basis. Kemudian di sini ada 3X, ada X plus 2. Oke, berarti pakai syarat numeros ya. Syarat numeros. Karena di sini numerosnya ada 3X dan ada X plus 2. Kayak gitu. Jadi ada 2 deh. Syarat numeros itu harus apa? Harus lebih dari 0. Oke, kita kerjain yang sebelah kiri dulu. 3X lebih dari 0. Berarti X lebih dari Min 3. 0 per 3. Gitu kan ya? Kita pindahin 3-nya ke kanan. Jadi 0 per 3. 0 dibagi 3 berapa? 0. Gitu ya. Kemudian yang X plus 2 lebih dari 0. 2 pindahin ke kanan. Jadi X lebih dari min 2. Oke. Kok digarisin gini sih? Kita mulai penyeleksiannya. Gitu kan ya? Kita seleksi nih jawabannya. Apakah min 3 itu lebih dari 0? Pokoknya kalian coba aja kayak gini. Kita mau menyeleksi min 3. Masukin sini. Min 3 lebih dari 0. Benar nggak nih min 3 lebih dari 0? Benar nggak min 3 lebih dari 0? Enggak. Salah ya? Iya. Tidak benar. Atau salah. Jadi min 3 kita buang. Sekarang 1. Kita periksa. Apakah 1 lebih dari 0? Iya. Seleksi selanjutnya ya. Apakah 1 lebih dari negatif 2? Iya. Iya. Kayak gitu. Oke, karena saat ini lolos semua syarat, syaratnya ada 2 kan. Lolos dua-duanya, jadi udah HP-nya cuma 1.
gitu. Oke? Ada pertanyaan? Oke gitu ya. Kerjain biasa set pakai syarat. Syaratnya jadi penyeleksian jawaban. Gitu. Yang nggak lolos seleksi, ya mohon maaf gitu kan ya. Yang lolos terusin sampai seleksi yang terakhir kayak gitu. Oke, G. 3 dikali P log 3 dikurangi 3 log P pangkat 3 sama dengan 8. F, oke. Oh iya, mumpung Bapak ingat ya, bahwa mau menyampaikan ini. Tapi harusnya Bapak udah menyampaikan sih. Ada beberapa di sini yang ikut Olimpiade kan? Siapa aja sih yang ikut Olimpiade? Coba Bapak tanya dulu. Belajar, sip. Yang G, 3 dikali P log 3 dikurangi. Oke, Bapak tulis ulang dulu. Kita copy. Set. Oke. Dan nomor 3, yang nomor 3. Yang G ada yang tahu? Gimana yang G nih? Aduh. Kalau kita lihat di sini ada, lihat yang logaritma ya. Ada P log 3, ada 3 log P. Lava itu kan 3 log P pangkat 3. Bapak nggak baca P pangkat 3-nya. Iya sih, ini P pangkat 3. Tapi kan pangkat di sini bisa dipindahin kan? Bisa dikedepanin kan? Ya. Ingat ya, 3 di sini bisa kita kedepanin ke sini. Jadi kita bisa baca aja kan, 3 log P. Yang ini P log 3. Oke. Bapak udah buka bukunya belum ya? Oh, udah. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat logaritmanya. Kalau kita lihat ini nih, 3 dikali P log 3 dikurangi. Nah, 3 log P pangkat 3. Kalau Bapak 3-nya mau dikedepanin, jadinya gimana ini? Tiga bisa ke depan kan? Ini tetap apa dibalik? Dibalik. Dibalik. Enggak, Apa Pak. tetap? Tetap. Tetap ya. Nih, kalau di numerus itu kalau mau ke depan angkanya tetap. Tapi kalau di basis, kalau mau ke depan angkanya dibalik. Contoh, kalau misalnya ada 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. 4 ke depan ya tinggal 4. 3 kalau ke depan ke situ per 3 gitu. Jadi dibalik itu artinya per 3. Kalau misalnya di sini 1/3 ke depan berarti dibagi 1/3. Pokoknya dibagi gitu. Ya tergantung di sininya berapa. Kalau di sininya 2 misalnya, berarti ini dibagi 2. Kalau di sininya 1/2, berarti ini dibagi 1/2 kayak gitu ya. Jadi kalau itu namanya dibalik sih kalau Bapak ya. Kalau di numerus ingat pangkatnya ke depan itu tetap, tapi kalau di basis itu jadi per atau dibalik. Dibalik pokoknya. Kan kalau misalnya 2 pangkat setengah nih, ya lagi-lagi. 4 ini ke depannya jadi 4. Setengah, ini kan jadi per setengah. 1/2 tuh, sama aja kayak 2/1 kan. 4 dibagi setengah kan sama aja kayak 4 dikali 2/1 kan. Makanya Bapak bilangnya dibalik. Karena ya setengah itu jadi 2/1. Kalau misalnya di sininya 3, jadi 1/3. Gitu. Ya, ingat ya, ini yang tentang pangkat di basis dan pangkat di numerus sifat nomor berapa? 3 ya. Nah, A pangkat N log B pangkat M. M tetap, kalau N dibalikkan awalnya N/1 nih, di sini awalnya N/1. Pindahin ke depan jadi 1/N. Gitu. Oke. Jadi yang ini bakal jadi apa? 3. Kok hitam? Kok merah?
3 dikali 3 log P sama dengan 8. Nah, ini kan ada P log 3 sama 3 log P. Basisnya sama apa beda? P log 3 sama 3 log P. Basisnya. Kalau P log 3 basisnya ini. P kalau 3 log P basisnya 3. Oke. P log 3 sama 3 log P ini Beda. bisa apa? Mirip kan ya? Dia basis sama numerisnya cuma apa? Ketuker aja. Yang ini mah P log 3, yang ini 3 log P. Jadi ketuker ya. Coba aja 3 yang ada di atas, P yang ada di bawah kayak gitu. Bisa kita operasikan. Nah, kalau misalnya basis sama numerisnya kebalik, kira-kira ada nggak sifat yang basis sama numerisnya kebalik? Adakah? Yang nomor ini 5. Kalian perhatikan A log B sama dengan 1 per B log A. Yang awalnya A log B jadi B log A. Kita bisa nuker basis sama numerusnya, tapi jadi 1 per. Kayak gitu ya. Kita bisa nuker basis sama numerusnya, tapi jadi 1 per. Oh, berarti P log 3, itu ya, salah satunya misalnya bahwa pengen P log 3 aja. Berarti P log 3 ini bisa kita tukar sama dengan apa? 1 per 1 per 3 log P. 3 log P. Berarti ini kita ubah jadi 3 dikali 1 per 3 log P gitu ya. Dikurangi 3 dikali 3 log P. Sama dengan 8. Perhatikan caranya ya. Ini buat ngerjain yang H. Jadi pertama ngekedepanin pangkat. Kedua ngubah yang ketuker ini biar sama. Gitu. Kemudian apalagi langkah selanjutnya. Ada 3 log P, ada 3 log P. Misalin. Gitu. Kita misalkan lagi, kita pakai pemisalan di sini. Mana lagi tadi ya? Kita pakai pemisalan. Jadi misal 3 log P sama dengan, biasanya kan kita pakai huruf P, tapi karena P di sini sudah kepake, ya pakai huruf lain. Misalnya A. 3 log P sama dengan A. Jadi soalnya bakal kayak gini. 3 dikali 1 per A. Ya. Kan 3 log P-nya A nih. Jadi 3 dikali 1 per A min 3. A sama dengan 8. Min 3A sama dengan 8. Gitu kan ya. 3 dikali 1 per A. Oke. 3 per A. Min 3A sama dengan 8. Apa yang harus kita lakukan nih? Ada perperan ribet. Kalau ada perperan itu ribet. Biar ngilangin perperannya diapain? Dikali. Iya, dikali. Dikali sama 3 log P. Dikali 3 log P. Iya, kalau kalian lihat 3 per A min 3 sama dengan 8, berarti dikali sama A. A. Ya, biar ngilangin per A-nya kan, kita kali sama A. Kali A. Jadi 3 per A dikali A. 3. 3A dikali A. 3A kuadrat, ya kan? Sama dengan 8 dikali A. 8A. 8A. Nah, oke, pindah-pindahin deh. Ini persamaan kuadrat, kita pindah-pindahin. Biasanya kan kita pindah-pindahin ke kiri ya. Boleh sih kalian pindahin ke kiri juga nggak apa-apa. Tapi Bapak mau negatif 3A kuadratnya diusahain positif gitu. Ini kan negatif 3A kuadrat. Biar positif berarti kita pindah-pindah aja ke kanan. Min 3A kuadrat pindahin ke kanan. Plus. Jadi 3A kuadrat. Plus 8A. Min 3. Min 3. Tuh, 3 ini pindah ke kanan jadi min 3. Sama dengan
0. Oke. Tinggal balik aja ya. Tinggal tulis ulang tapi dibalik. 3 kuadrat plus 8A min 3 sama dengan 0. Seperti itu. Faktorin deh. Oke. Bisa di sederhanain nggak? 3, 8 sama 3. Nggak bisa ya. 3, 8, 3 nggak bisa. Jadi udah kita faktorin. 3A kuadrat plus 8A min 3 sama dengan 0. Sepertiga. Ingat? 3A. 3A. Sama dengan 0. 3 kali min 3. Min 9. Cari faktor min 9. Yang kalau dijumlah jadi 8. Gitu ya. 3 kali min 3 kan min 9. Cara faktor min 9 yang kalau dijumlah jadi 8. Berapa sama berapa? 9 dan 1. Mana yang negatif? 1. Ya. Satunya negatif. Yang 1. Jadi plus 9 di sini. Min 1 di sana. Itu. Halo, masih pada ngikut? Iya, Pak. Ya. Pak. Mana yang bisa dibagi 3 gitu kan? Yang 9 apa yang min 1 yang bisa dibagi 3? Yang 9. Jadi ini kenapa digarisin ya? A plus 3 dikali 3A min 1 sama dengan 0. A plus 3 berarti A-nya berapa nih? A plus 3 sama dengan 0. A sama dengan min 3. Kemudian 3 min 1 berarti A-nya berapa nih? 1/3. Ya, 1/3 ya. Kayak ada 2 A-nya kan. A-nya min 3, A-nya 1/3. Tapi ingat, di sini kita bukan nyari A, tapi nyari P. Balikin lagi. Oke, kita punya A-nya sama dengan min 3. A-nya sama dengan 1/3. Oke. A-nya tadi apa? Ini A-nya kan? 3 log P. Masukin deh sini. Berarti ini 3 log P sama dengan negatif 3. Nah, kalau ada persamaan logaritma, gimana cara ngubah ke persamaan eksponen? Gimana tuh? Numerus sama dengan? 3 pangkat? Pangkat min 3. Min 3. Sebenarnya jawaban kayak gini udah Bapak benerin sih. Tapi, Bo, kita bisa kembangkan lebih jauh ya. Berarti P sama dengan, kita sederhanakan lagi. Kalau kita nggak mau pangkatnya negatif, kita positifkan pangkatnya. Jadi gimana? Jadi 1 ya. 3 pangkat 3. Dan 3 pangkat 3 itu 27. 1/27. Kemudian yang kedua, ketika A-nya sama dengan 1/3. A-nya tadi 3 log P. Berarti 3 log P sama dengan 1/3. Berarti P sama dengan apa? Numerus sama dengan basis pangkat itu. Nah, ini juga udah benar. Tapi kalau kita mau sederhanain lagi penulisannya gimana? 3 pangkat 1/3. Berarti 3 pangkat 1/3. Gitu kan ya? 1 di sini nggak usah ditulis. Nah, udah gitu. Akar pangkat 3. Nih, akar pangkat 3 dari 3. Itu jawabannya ya. Jadi P sama dengan 1/27. Atau P sama dengan akar pangkat 3 dari 3. Kemudian pakai syarat lagi, ya kan? Ketika udah nemu jawabannya, kita ke syarat. Seperti itu. Lihat basisnya. Oh, ada P. Oke. Jadi ada syarat basis P. Yang ini syarat numerus ya. Emang iya Pak, iya nih. Ini basis kan. Jadi P gitu. Basis. Basis itu syaratnya apa? Dia harus positif. Dan dia nggak boleh Sama dengan 1. 1. Numerus.
Ada numerus nggak? 3 sama P pangkat 3. Oke, P pangkat 3 berarti. P pangkat 3 harus positif. Kesimpulannya apa kalau P pangkat 3 positif? Berarti P harus positif. Ya, harus lebih dari 0. Itu. Nah, sebenarnya dari P pangkat 3 lebih dari 0 ke P lebih dari 0 nih dibahasnya lumayan panjang. Jadi Bapak di sini langsung aja lah gitu ya. Kalau P pangkat 3 lebih dari 0 itu kesimpulannya P lebih dari 0 kayak gitu. Oke ya. Jadi ada berapa syarat ini? Ini 1, 2, dan 3 ini. Tapi ternyata ada syarat yang sama ya. Syarat ke-1 dan syarat ke-3. Jadi ya udah pakai salah satu aja gitu ya. Jadi kita cuma ada 2 seleksi gitu. Pertama, P lebih dari 0. Apakah 1/27 itu positif? Iya. Iya. Lebih dari 0 kan artinya positif ya. 1/27 ada negatif-negatifnya nggak di sini? Nggak ada kan? Kalau nggak ada negatifnya di depannya berarti dia positif. Oke, lolos ya 1/27. Nah, sekarang yang ini. Apakah ini positif? Ada negatifnya nggak ini? Positif. Iya, ini pasti juga nggak ada negatifnya. Jadi dua-duanya lolos. Habis itu P nggak boleh 1. Kita bisa lihat di sini nggak ada yang sama dengan 1 kan. Ini 1/27, ini kayak gini. Jadi ya udah, yang ini lolos dua-duanya. Kita ambil dua-duanya ya. Jadi HP-nya, betul sini, HP-nya ada 2. 1/27 dan akar pangkat 3 dari 3. Udah kayak gitu. Ada pertanyaan? Mungkin agak panjang ya. Kalian kerjain yang H. Mau difoto dulu yang G. Soalnya Bapak mau close tab-nya. Foto dulu aja yang G ya, biar bisa lihat sambil ngerjain yang H. Ini, silakan foto. Udah? Ke bawah ya. Ini. Foto yang kedua. Udah. Oke, kalian boleh ngerjain yang H untuk latihan mandiri. Pak, aku mau nanya. Iya, apa? Tadi kalau misalkan basisnya positif tapi pangkatnya negatif berarti masih tetap positif ya? Iya. Kalau pangkat negatif itu artinya 1/, gitu kan? Kalau pangkat negatif itu artinya 1/, dan 1/27 itu masih positif. Meskipun kalau misalnya kita hitung nilainya 1/27 itu sekitar 0,03 kayaknya. 0,03 sekian gitu. Tapi ini positif nggak 0,03? Positif kayak gitu. Ya. Jadi 1/27 masuk 3 pangkat negatif 3 itu positif. Meskipun pangkatnya negatif, tapi kalau misalnya kita uraikan lagi 3 pangkat negatif 3 itu ternyata hasilnya 1/27 yang 0,03 kayak gitu. Ya, makanya pas eksponen itu pas kita pemisalan ya, misalkan kayak misalnya 2/2x, aduh kok nggak jelas sih? 2/2x ditambah 2/x plus bla bla bla. Ini kan kita pakai pemisalan 2/x sama dengan P kan. Dan Bapak waktu itu langsung klaim ini positif. Kenapa positif? Karena
basisnya positif 2. Karena basisnya 2 dan 2 itu positif. Kalau basisnya positif, Bapak bilang gini, pangkat berapapun hasilnya positif. Kalau basisnya positif, pangkat berapapun hasilnya positif. Mau pangkatnya positif, mau pangkatnya negatif sekalipun ya, si 2 pangkat X ini. Mau pangkatnya negatif sekalipun, dia akan tetap positif. Tuh. Jadi kalau pangkatnya negatif, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau pangkatnya negatif, misalnya negatif 3, dia itu 1/8. Nilainya 0,125 gitu. Kalau negatif, nilainya bakal 0, gitu. 0,00 kalau negatifnya gede. Jadi dia masih tetap positif gitu ya. Ya, jadi hati-hati meskipun pangkatnya negatif, tapi kalau basisnya positif, dia sebenarnya positif kayak gitu. Oke. Jelas ya Yulia, pertanyaan bagus. Nah. Jadi Bapak udah sampai ke eksponen, coba Bapak nyampainya selewat-selewat aja gitu, karena tuh nggak terlalu ini di perhitungannya. Kayak gitu ya. Oke. Silahkan kerjain yang H. Bapak, Kalau ada yang mau tanya boleh. Bapak. Ya. Pak, kan tadi yang G itu 3-nya itu sama ya Pak. 3, 1/3 log P, min 3, 3 log P sama dengan 8. Itu kan si ituannya sama. Siapa sih namanya itu? Yang deket itunya. 3-nya itu sama. Kalau bukan Pak, yang di pemisalan Pak. Ini. Nah itu Pak. Kenapa? Ini kalau yang di H itu beda. Maksudnya ada 4 sama 2. Itu di ini enggak, Pak? Di apa sih? Ih, kok bingung sendiri ya? Nggak masalah. 4 sama 2 tuh cuma ini aja. Cuma apa sih depan variabel itu namanya? Astagfirullah. Cuma angka aja lah gitu. 4 sama 2 itu cuma angka aja. Kita kan cuma kita tuh ngotak-atiknya yang log kan. P log 2 sama 2 log P. Angka 4 sama angka 2. Angka 2 itu dari sini kan sebenarnya. Dari P kuadrat ini kan, 2 ini kan. Itu. Pertanyaan mulia itu kan. Yang ini 4 sama 2. Kalau ini kan 4, 3 sama 3. Enggak masalah. Itu enggak masalah. Yang kita urusin itu P log 2 sama 2 log P-nya aja. 4 sama 2 itu ngaruhnya nanti di persamaan kuadratnya kayak gitu. So, kerjain aja dulu ya. Kerjain aja dengan segala sesuatu yang kalian tahu. Ya, Pak. Ya. Ketemu insya Allah. Jadi 4 sama 2 nggak usah. Bapak lagi nyari soal IPA 2 kemarin. Oh ini nih. Salah. Mana ya? K3 lebih dari 0, kesimpulannya kan P lebih dari 0 tuh. Ya enggak? Waalaikumsalam.
Kalau P pangkat 3 kan P pangkat lebih dari 0, kesimpulannya kan P lebih dari 0 tadi ya, yang G. Tapi kalau misalnya P kuadrat lebih dari 0, kesimpulannya adalah P tidak sama dengan 0. Itu kesimpulannya. Jadi kalian tinggal pilihin aja. Ada yang 0 nggak gitu. Kalau ada yang 0, buang. Oh iya. Boleh. Sana. Gitu ya. Nah sebenarnya ya. Itu berlaku buat yang pangkatnya genap atau gimana? Ya, betul. Ini berlaku untuk pangkat genap. Yang atas berlaku untuk pangkat Ganjil. Ini tuh penjelasannya lumayan panjang. Jadi Bapak langsung asal aja. P pangkat lebih dari 0 itu kesimpulannya P lebih dari 0. P kuadrat lebih dari 0 itu kesimpulannya P tidak sama dengan 0. Kayak gitu. Ya, kalau pangkat ganjil, P pangkat 3 kurang dari 0, maka P kurang dari 0. Ini pangkat ganjil. Tapi kalau misalnya P kuadrat kurang dari 0, ini kesimpulannya? Tidak sama dengan. Ini kesimpulannya tidak ada P yang memenuhi. Iya. Tapi Bapak nggak akan ngasih yang susah-susah kok, ya. Bapak nggak akan ngasih yang susah-susah. Yang ini nggak akan keluar. Kayak gitu. Ini info aja. Waalaikumsalam. Emang dibuka pintunya? Enggak? Oh. Ya udah. Kayak gitu ya. Jadi udahlah ini aja yang kalian tahu ya. Soalnya kalau P kuadrat ini ada yang namanya lemma di kuliah. Untuk ngebahas P kuadrat doang. Udah ya. Yang H udah nemu belum jawabannya? Nemu, Pak. Berapa? 16 sama akar 2. 16 sama akar 2. P dikali 16 log 2. 1/4 ya. 4, 8. Set, 1 kurangi 8. Ya betul ya. Akar 2. 4 dikali akar 2 itu 2. 1. Oh, enggak nih. Yang akar 2 enggak nih. 4 kali 2, 8. 8 kurang 1, 7. Bukan minus 7. Pasti ada yang dibuang. Berarti akar 2 dibuang toh. Oke. Yang lain gimana? Bapak masih kasih waktu ya? Apa mau dibahas aja? Masih kasih waktu lah. Dibahas aja sih Pak, ya Allah. Dibahas aja, nggak apa-apa? Iya Pak, dibahas. Oke. Takutnya masih ada yang mau berjuang gitu. Oke. Yang H ya. 4 dikali P log 2 dikurangi 2 log P kuadrat sama dengan 7. Min 7. Tuh. Cara Bapak kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian punya jawaban, Bapak tinggal masukin aja ke situ. Yang memenuhi oke benar. Kalau nggak memenuhi berarti itu salah. Berarti nanti ada yang dibuang kayak gitu. Berarti nanti ada yang dibuang. Yang salah tadi yang dibuang kayak gitu. H. Ini P kuadrat ya. E. 4 dikali P log 2 dikurangi 2 dikali 2 log P. Itu ya. Sama dengan negatif 7. Bapak langsungin 2-nya ke depanin kan. Pakai aja di numeros jadi langsung. P log 2 itu gimana? Sama dengan 1/2 log 2 log P. Jadi 1 gitu ya. Ke sini. 4 dikali 1/2 log P min 2 dikali 2 log P
sama dengan minus 7. Oke, kita kelihatan di sini udah sama-sama 2 log P, jadi misalin. Hujan, gak mau bawa sepeda. Lagian 1,5 jam bawa sepeda ke sana. 9, 10 jam, 11, dohor dong nyampenya. 2 log P sama dengan A. Astagfirullahaladzim, sorry. 2 log P sama dengan A, berarti 4 dikali 1 per A. Ya kan? 4 dikali 1 per A. Min 2 dikali A sama dengan minus 7. 4 dikali 1 per A jadi 4 per A. Min 2A sama dengan 7. Kali A ya. 4 min berapa? 2A kuadrat sama dengan 7A. Oh, ini juga sama ya. Min 2A kuadrat. Pindahin ke kanan aja semuanya. Jadi 2A kuadrat plus 7A min 4 sama dengan 0. 2A kuadrat plus 7A min 4 sama dengan 0. Faktorin. 2 kali 4, 2 kali min 4, min 8. Cari faktor min 8 kalau dijumlah jadi 7. Bapak, itu min 7. Kok jadi plus 7, Pak? Oh iya benar. Salah di mana nih? Oh di sini. Di itu. Tiba-tiba jadi plus ya di sini ya? Iya, Pak. Harusnya min 7 ya benar. Min 7 kali A jadi min 7A. Pindahin ke kanan. Min 7A mah nggak pindah. Berarti ini juga min 7A. Allah banyak banget ya. Oke. 2 kali 4 min 8. Kalau ditambah jadi minus 7. Berapa mau berapa? 8 sama 1. Siapa yang negatif? 8. 8. 2A min 8. 2A plus 1 ya? Gitu. Mana yang bisa dibagi 2? Yang 8 apa yang 1? 8 dong. 8. 2A min 8 bagi 2. A min 4. 2A plus 1 sama dengan 0. A min 4, A-nya berapa? 2A plus 1, A-nya berapa? A min 4, A-nya? 4. 2A plus 1, A-nya? 1/2. Oke, gua tahu salahnya di mana. 2A plus 1, A-nya berapa? Min Itu kan cara nyari A kan? Dia sama dengan 0. Oh iya. 2A sama dengan min 1/2. Maka A-nya min 1/2. Oh, bukan ada yang dibuang berarti ini mah. Ada salah ngitung ya. Hati-hati. A-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan min setengah. Oke, tulis ini kan. A-nya sama dengan 4. A-nya sama dengan minus 1/2. Kurang spasi. Balikin tadi A-nya apa? 2 log P. 2 log P sama dengan 4. 2 log P sama dengan 2 pangkat min setengah. 2 pangkat min setengah pasti positif ya. Karena basisnya positif. Astagfirullahaladzim. Ini mah langsung dong. 2 log P sama dengan min setengah gitu kan ya. Nah, sekarang kita cari P-nya. Numerus sama dengan basis pangkat itu, hasil. P sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. 16. Kemudian yang ini P sama dengan basis pangkat hasilnya, min setengah. Dah, kayak gitu. Dah, kayak gini aja deh. Nggak apa-apa. Syarat. Ada basis, ada numerus ya. Ada basis nih P. Ada numerus P kuadrat. Syarat basis. Ada syarat numerus. Basis itu P.
harus positif dan nggak boleh 1. Numerus P kuadrat ya. Harus lebih dari 0. Dan P kuadrat lebih dari 0 tuh tadi Bapak bilang P-nya nggak boleh 0. Ya udah, P lebih dari 0. Berarti kita nyari yang positif ya. Apakah 16 positif? Ya. Ya. 24 min setengah positif? Ya. Ya. Ada yang sama dengan 1? Nggak ada. Kalau misalnya ada yang sama dengan 1, kita buang gitu kan ya. Di sini nggak ada yang sama dengan 1, kayak aman. Ada yang sama dengan 0? Nggak ada juga. Jadi ya udah, dua-duanya lolos. Gitu. Jadi HP-nya 2 pangkat min setengah dan 16. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, kalau kebalik boleh nggak Pak? 16 sama Boleh. setengah. Boleh. Ini kan cuma nyari P doang kan? Bukan pasangan X, Y gitu. Bukan pasangan X, Y, cuma nyari P doang kayak gitu. Atau misalnya cuma nyari X doang, itu nggak apa-apa. Bukan nyari pasangan X, Y, bukan. Itu di mana sih? Oh, di wajib ya? Ya. Kebalik nggak apa-apa. Oke, pertanyaan lagi, ada nggak? Cukup ya? Kamu mau foto yang H? Atau nggak usah? Ini nih, coba latihan ya. Ini latihan terakhir yang persamaan logaritma. Habis ini pertemuan selanjutnya kita ke pertidaksamaan logaritma. Begitu. Duh, kok susah banget. Nah, ya ini. Bapak kasih beberapa petunjuk. Jangan lupa syarat. Kalian suka lupa kan? Jangan lupa syarat. Habis itu yang nomor 2 nih. Karena ada basis C log, P log. Untuk nomor 2 nggak usah lah pakai syarat basis. Kalian langsung aja pakai syarat yang numerus. Ya, maksudnya nggak perlu syarat basis itu. Ya, syarat numerusnya apa? Jadi cuma syarat numerus yang harus kalian hitung gitu. Syarat basisnya nggak perlu. Hanya syarat numerus saja yang perlu kalian hitung. Ya. Bisa. Oke, cobain latihan ya. Kalau misalnya soal kayak yang A gimana? Dua log. Kan udah waktu itu gue bilang, kalau misalnya basisnya sama, berarti dicoret. Jadi yang A sebenarnya gampang aja. 2 log coret. Gitu. Jadi dapat deh X sama dengan 15. Tinggal numerus sama dengan numerus. Nah, kalau yang B gimana? Ya ini bisa ya. Numerus sama dengan basis pangkat ini. Jadi 4X sama dengan 2 pangkat 2. Gitu kan? Lanjutin X-nya berapa. Udah itu aja paling. Kita kan kemarin belajarnya yang paling sering itu ini ya. Dari logaritma ke bentuk eksponen. Yuk bisa yuk. Kalau yang A kan, wah gimana nih 2 log X sama dengan 2,15. Yang kayak gini justru lebih mudah ya. Kalau kita lihat, oh basisnya udah sama. Coret-coret. Tinggal numerus sama dengan numerus. Dah, ini buat latihan aja ya. Untuk melihat seberapa paham kalian. Untuk latihan juga. Seberapa paham kalian ngerjain logaritma. Kayak gitu. Oke, foto aja ya. Kayaknya Bapak mau mengakhiri aja pembelajaran hari ini. Kalian foto ini 145. Jadi tugas, jadi PR. Kalian ada berapa PR? Ada bio, bahasa Indonesia, terus PKWU. akidah, PKWU. Itu juga mau mendekati PTS katanya. Jadi kayak santai aja. Tapi banyak, Nazwa. Iya, tapi banyak. Yang PKWU. Oh. Iya, jadi kayak Maksudnya deadline-nya mendekati PTS. Iya. Ya Emang udah, PTS kapan, Pak? nggak tahu.
Jadi kayak disuruh bikin makalah gitu, Pak. Apa sih bener kan ya Oh. makalah? Oh gitu. Ya udah deh. Tugas nggak ya? Nggak usah deh. Tapi Bapak pengen kalian ngerjain ya. Ya, Pak. Terutama Aja, Pak. yang emang perlu latihan. Gini. Bapak ngasih latihan ini tuh tujuannya adalah buat ya biar yang belum paham bisa paham gitu. Jadi kalau misalnya yang ngerti, kalau yang ngerti ajarin ya, yang belum paham ya. Di sini siapa yang belum paham? Nanti apa nanya langsung ke Bapak juga boleh, tapi nggak kemungkinan langsung dijawab ya. Karena Bapak juga ngerjain yang lain ya, soal-soalan. Kayak gitu. Jadi silakan aja kalau mau nanya ke Bapak, tapi mungkin agak telat balasnya. Pak, itu nomor 3 yang A itu 2 log X plus 2 log X min 6 apa 0? 66. Oke. Bapak kira bakal nanya B, Najwa. Oh ini B nih pasti nih. A itu yang A nomor 2 itu bisa dicoret ya, Pak? C log. Iya. C log, coret-coret. Yang B juga sama. P log, coret-coret. Gitu. Ya. Jadi silahkan aja ya berdiskusi ya. Gitu. Kalau nomor 3B nggak bisa ya, Pak? Enggak. Yang 3B itu ada minusnya lagi. Harus diapain dulu itu yang 3B. Kalau ada minusnya artinya bagi. Kalau yang A ditambah artinya dikali. Ya. Yang A dikali, yang B dibagi. Jangan lupa syarat ya. Bapak udah ngasih itu tuh di judul. Jangan lupa syarat. Karena emang Bapak juga mengakui sih, Bapak juga kadang-kadang suka lupa syarat ya, kadang-kadang. Makanya Bapak ingatin tuh dari judul jangan lupa syarat. Udah ya? Oke, yang mau ditanyain? Kalian ngeliat soalnya yang nggak kebayang gimana cara ngerjainnya. Kalian silahkan cobain aja dulu ya. Jadi ya, yang nggak paham, Bapak harapkan setelah latihan ini bisa paham logaritma. Kalian boleh lihat-lihat YouTube penjelasannya. Oke, kalau Bapak apa cara aku pakai caranya beda sama Bapak nggak apa-apa. Selama Bapak bisa ngerti gitu dan nggak ada cara yang sulap, ngerti nggak cara sulap? Awalnya kayak gini, kok tiba-tiba bisa jadi kayak gini gitu. Terus Bapak juga tahu cara-cara yang lain ngerjainnya tuh kayak gimana? Logaritma. Soalnya banyak banget sifatnya kan. Jadi bakal banyak banget cara lain. Asal tidak sulap pas dibaca. Nah. Jumat libur nggak? Emang hari apa Jumat? Ya hari Jumat ya. Hari apa Jumat? Emang merah? Imlek. Iya Pak, Imlek. Kalau misalnya libur nanti ada pemberitahuan. Bapak juga belum tahu. Waalaikumsalam. Bentar ya. Waalaikumsalam. Guys, di sini kalian ada yang ngerjain PKWU. Aku malah belum sama sekali loh. Kayak tunggu aja nanti. Sama. Soalnya kata Bapak, kalau misalnya kita punya file yang dulu-dulu lagi, tinggal copy aja, cuma diganti makanannya gitu loh. Sumpah malas banget gak sih PKWU teh? Makanya aku lebih mentingin kayak tugas-tugas yang sekarang benar-benar deadline apa cepat gitu loh. Apalagi tabus. Aduh. Lihat deh GCR-nya. Tabus ada deadline-nya nggak sih? Ada hari Kamis. Kan tete-tetenya bilang ya, Kamis terakhir kayak biasa. Ih. Alah. Apa? Ibu nggak tahu. Pokoknya kalau ada pemberitahuan, nanti kita tahu. Kita apa pengennya sih libur ya? Coba kita lihat aja nanti. Ya Pak libur Pak, capek. Imleknya pas hari Jumat emang? Ya, Di Pak. kalender.